Nah, netizen akhirnya Bapak Jokowi eh, menyatakan tidak akan kampanye dan meminta TNI, Polri, PNS netral. Pertanyaannya, bisa nggak netral? Bisa nggak netral? Bahwa sesungguhnya yang namanya manusia itu bisa netral nggak? Menurut saya nggak bisa. Kok Pak Tendi pesimis mengatakan tidak bisa netral? Ya pada kenyataannya dibicarakan, dinyatakan saya netral, tapi pada kenyataannya kan kita nggak netral. Ya, kita harus tanya Tuhan di atas. Tuhan, Engkau netral nggak Tuhan? Tuhan jawab dari surga. Dengan lantang Tuhan berkata, bagaimana aku mungkin netral? Hai umatku, kalau ada sekelompok yang selalu berbohong, menyatakan ketidakbenaran, ya, menjual aset-aset negaramu, ya kan, membuli orang, memfitnah orang, sementara yang satu kelompok bekerja mati-matian untuk banyak umatnya. Bagaimana mungkin aku netral? Tuhan aja nggak netral, saudara. Dia akan memihak kepada orang yang baik. Makanya manusia netral susah. Itu mudah diucapkan, sulit dikerjakan. Ya, tapi untuk menenangkan gonjang-ganjing politik dan sebagainya, ya komentar negatif, terutama buat kelompok yang takut kalah, ya Bapak Jokowi harus nyatakan netral. Ya, TNI, Polri udah dihujat oleh Ibu Megawati, ya kan? Ya tentunya harus netral, ya kan? Tapi di belakang dia nyuruh 10 orang agar memilih pasangan A atau B, itu kan urusan dia. Artinya netral nggak? Ya nggak netral. Tetapi di situ bukan itu intinya. Intinya Anda yakin nggak bakal memenangkan pertempuran ini? Yakin nggak? Dari mana keyakinan Anda? Seseorang bisa yakin bahwa dia akan memenangkan pertempuran ketika apa yang dia lakukan itu langkah demi langkah itu sesuai dengan azas-asas kebaikan. Anda lihat Prabowo. Selama Pilpres ini, pernah nggak dia menghina orang? Pernah nggak dia memfitnah? Atau merendahkan capres lain? Tidak pernah. Sekalipun di dalam debat capres dia tahu ini orang yang tidak beretika seperti Anies Baswedan. Ya, dia tidak merendahkan. Bahkan sebaliknya Anies yang menuduh Prabowo dan menanyakan tentang etika kepada Prabowo. Anies bertanya, apakah beretika di dalam politik memanfaatkan kekuasaan? Oleh sebab itu, Prabowo dengan menahan perasaannya dia berkata apa? Mas Anies, Mas Anies. Ya kan? Sekarang kita bicara Ganjar, berbicara tentang korupsi dan penegakan hukum. Sementara dia berada di koalisi 03, di mana parpolnya itu kadernya banyak tertangkap tentang korupsi. Dia sama juga dengan menepuk air dan
muncrat ke mukanya sendiri. Itulah fakta, saudara. Apakah Ganjar pernah berpikir secara lebih mendalam, kalau saya ngomong begini kena ke saya nggak? Tidak. Seseorang yang dikuasai ambisi untuk menjadi presiden, dia melupakan banyak hal. Bahkan kadang lupa punya rasa malu. Ya. Jadi saya saya prihatin, saudara. Saya prihatin ngelihat situasi gini. Kenapa saya prihatin? Saya prihatin dengan 01, 03 yang katanya mau bersatu menjadi 04. Jadi ada koalisi nomor 4, saudara. Yaitu bergabungnya 01 dan 03. Ini dagelan politik. Udah tahu platformnya beda, ya kan? Ya, yang satu ingin tetap meneruskan legasinya Jokowi, yang satu antitesanya Jokowi. Oh, luar biasa. Ya kan, dua-duanya ini pecundang berani lawan Sang Prabowo. Udah gitu Sang Prabowo-nya, Prabowo Gibran-nya di belakangnya Jokowi dengan partai-partai yang luar biasa. Prabowo dilawan. Ya, saudara, akhirnya saya bisa mengatakan bahwa kemenangan sebenarnya sudah di tangan Prabowo. It's a matter of time. Tinggal tunggu tanggal 14. Makanya saya nggak terlalu galau, saudara, ngelihat Pilpres ini. Saya tahu Prabowo pasti menang. Satu putaran. Dan kalau Prabowo sudah di atas 50, mau putaran kedua dari mana? Dari mana? Dua putarannya dari mana? Menolak putusan KPU atas kemenangan Prabowo. Ya, mari kita awasi Pilpres besok di TPS-TPS dan bekerjalah semaksimal mungkin pendukung Prabowo, foto hasil-hasil pemilu di setiap TPS, dan jangan lupa awasi juga itu 800.000 masjid yang ada, apakah digunakan untuk kampanye, karena jujur saja saya curiga Yusuf Kala pakai masjid untuk kampanye. Mohon maaf nih Pak JK ya, soalnya Bapak kan ngomong dengan perbuatan ya podo wae, beda-beda tipis sama 01. Oke. God bless you. All the best. Ya, yakin ya?